ibadah kita pada sore hari ini. Jadi buat teman-teman semua, videonya bisa dinyalakan. Oke ya, sebentar. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat sore ya Bapak, sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau sudah menyertai segala setiap aktivitas kami Tuhan, dari pagi hingga sore hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bila setiap pujian yang kami naikkan Tuhan pada sore hari ini, itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan yang dipuji dan nama Tuhan yang disembah. Dan juga mau untuk teman-teman kami yang mungkin masih belum bergabung, supaya bisa bersama dengan kami di sini untuk berkumpul dan beribadah bersama Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Lanjut dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, di nama Tuhan, ya, sungguh kita bersyukur satu kesempatan yang baik Tuhan masih berikan bagi setiap kita. Mari pada kesempatan sore hari ini kita mau sama-sama menaikkan setiap pujian kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Ya, ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan
Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, terima kasih Yesus. Sungguh sebab kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari pada malam hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, sungguh sebab Engkau baik. Sungguh sebab Kau setia. Haleluya. Terima kasih.
Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Segenap hatiku menyembahmu, bersyukur setiap waktu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh kami pegang erat kasih ya Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalani, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak
mampu. Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya, semuanya memberikan sikap hormat yang baik kepada Tuhan. Saya mohon Lisa untuk pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan pada setiap kami Tuhan, dari awal hingga hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama dalam Zoom untuk mengikuti Youth pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami untuk dengar-dengaran pada firman-Mu yang akan disampaikan oleh Tante Wici Tuhan. Biarlah hamba-Mu remah dalam dan jadi remah dalam hati kami, dan kami dapat tumbuh dan berbuah menjadi terang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan kebaktian sore hari ini dalam tangan-Mu, dan terima kasih Tuhan atas pujian yang telah dinaikkan oleh Kak Fendi. Semoga kiranya dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore semua. Ya, semua ditutup. Ini kalau kaum muda itu gini ya. Saya kalau di kaum muda, bentar. Di Tuhan. Ya. Oke. Selamat sore semua. Bersyukur kepada Tuhan, sore hari ini kaum muda, anak remaja mendapat lagi kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Sekalipun melalui Zoom, tetapi biarlah kita menyediakan hidup ini, menyediakan hati, menyediakan segenap hidup ini kepada Tuhan, ya. Supaya apa? Dari muda kita dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang mempunyai dedikasi yang tinggi, ya. Karena siapa? Kaum muda itu adalah generasi penerus.
Kalau kalian di dalam keluarga, ya kalian yang meneruskan di dalam keluarga. Kalian di dalam gereja, kalian sebagai tiang-tiang di dalam rumah Tuhan. Kalian yang akan meneruskan pelayanan, kalian yang akan meneruskan ya, seperti itu. Apalagi kepada bangsa dan negara ya. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya, di situ ada judulnya, apa itu tema? Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh atau kuat karena apa? Di dalamnya banyak orang-orang muda yang berpotensi, orang-orang muda yang berbakat, orang-orang muda yang punya dedikasi yang tinggi untuk bangsa dan negaranya. Ya, dan Indonesia tumbuh. Artinya apa? Ketika banyak kaum muda, ketika banyak orang-orang muda yang menyediakan diri untuk bisa berguna, untuk bisa menjadi, kalau kita di dalam Tuhan menjadi berkat, kalau di dalam dunia kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu akan terjadi pertumbuhan yang akan kelihatan ya. Jadi kita ini di dalam negara Indonesia, khususnya kita anak-anak Tuhan, kita yang akan meneruskan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu tadi di dalam keluarga, di dalam gereja, bahkan di dalam keadaan bangsa dan negara saat ini. Kita tidak usah melihat keadaan saat ini pandemi dan sebagainya ya, karena itu memang sudah satu bagian dari rencana Tuhan. Ya, kita tetap harus mengikuti saja. Kita tetap ikuti saja maunya Tuhan ya. Tetapi dengan keadaan yang saat ini sungguh di situ akan ditunjukkan apakah kita benar-benar anak Tuhan, apakah kita benar-benar orang yang percaya, yang memiliki kepercayaan hanya di dalam Tuhan. Nah, itu kita akan tunjukkan gitu loh ya. Jadi maaf, bukan karena keadaan pandemi semuanya online, semua tidak bisa ketemu, terus membuat kita jadi jenuh, membuat kita putus asa, membuat kita oh tidak. Ya, tetapi kita harusnya semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh, apapun keadaannya, kita mau tunjukkan bahwa kita ini anak-anak di dalam Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dari apapun. Nah, gitu ya. Sebab itu Tante kasih judul malam hari ini kemerdekaan sejati bagi anak-anak Tuhan. Ya, kita memang sudah memasuki bulan Agustus, itu sudah ceritanya sudah beda. Ceritanya sudah peringati hari kemerdekaan. Jadi yang di kampung, baik itu bahkan sudah diserukan mulai 1 Agustus sampai 31 kita mengibarkan bendera. Nah, seperti itu. Ya. Di sini judul firman Tuhan kemerdekaan sejati bagi orang-orang percaya. Kita tahu dengan kata merdeka, ya, merdeka. Artinya apa? Kita pengen bebas. Ya, yang diinginkan yaitu kebebasan. Ya, kata merdeka itu berarti bebas, tidak terikat, dan terlepas dari setiap tuntutan yang ada. Tidak ada yang istilahnya itu orang yang mengintimidasi dan sebagainya, tidak ada. Jadi di dalam kata merdeka, ya, sesuatu yang berharga. Nah, dengan kemerdekaan yang ada, itu ada perjuangan yang harus dicapai. Dengan supaya terjadi kemerdekaan itu ada usaha, ada tindakan untuk memperolehnya ya. Seringkali yang dipikirkan dengan kata merdeka yaitu tadi adalah sebagai bentuk kebebasan, namanya merdeka ya, bebas. Itu ya, itu yang dikatakan untuk mungkin dalam bahasa Indonesia seharian. Nah, ini maaf ya, mungkin nanti ada internet yang tidak bisa connect ya. Ini saya sudah dapat berita. Tidak tahu kenapa ini sinyalnya kok ya. Putus-putus ya. Hidup bebas tanpa halangan. Bebas untuk mengekspresikan keinginan mungkin ya. Bebas untuk menyalurkan aspirasi. Hari-hari ini banyak orang yang tidak cocok dengan pemerintahan orang, ngomongnya perbuatan, bukan hanya sesuatu yang aku
aku pengen bebas, aku pengen malah tidak. Tetapi yang ditunjukkan adalah perbuatan kita. Ya, nanti kita akan baca di dalam firman Tuhan. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama kita baca di situ. Ya, Galatia pasal 5 ayat yang pertama Tante bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperkenakan kuk perhambaan. Nah, Kristus telah memerdekakan kita. Kata-kata itu kita ingat kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Tuhan secara rohani. Karena pekerjaan kuasa Allah atas maut yang sudah dinyatakan melalui korban Tuhan di atas kayu salib. Nah, itu sebagai tanda kita anak-anak Tuhan. Harus punya tanda masing-masing anak Tuhan bahwa Kristus telah memerdekakan saya dari dosa. Satu. Ya, ketika kita mengerti kuasa Tuhan yang besar itu terjadi di dalam hidup kita, kita akan menggunakan hidup ini ya dengan yang diberikan Tuhan, kemerdekaan itu tadi tidak kita gunakan untuk kemerdekaan yang tadi Tante katakan ingin bebas, ingin melakukan segala sesuatu dengan cara kita, dengan apa yang ada, mengekspresikan apa yang tidak dengan sembarangan paling tidak ya. Tetapi ada tanda yang ini dikatakan firman Tuhan di bagian bawah, berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan apa? Kalau kita anak-anak Tuhan, dia itu tadi perhambaan terhadap dosa. Ya, seringkali dosa itu yang menghambat. Dosa itu yang membuat orang tidak bisa lagi merdeka secara penuh, ya. Banyak hal. Karena apa? Itu tadi tidak menurut akan perkataan Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri sudah nyatakan kebaikannya, kemurahannya dengan hidupnya, menyerahkan hidupnya atas kita orang-orang yang dikasihinya. Jadi Tuhan itu menyatakan kasih yang begitu besar melalui korbannya. Kalau kita tahu itu, kita akan menghargai benar hidup ini. Kita tidak menggunakan hidup ini dengan salah. Kita tidak menggunakan hidup ini dengan sembarangan. Nah, jadi kemerdekaan yang kita peroleh dari Tuhan, kita harus wujudkan apa yang akan kita pakai sebagai kemerdekaan yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kita. Kalau secara bangsa dan negara Indonesia sudah merdeka dari penjajah, sudah lepas dari istilahnya itu kerja paksa, sudah terlepas dari segala hal yang membebani, ya mengintimidasi dan sebagainya. Tetapi harus ada yang dilakukan, harus ada yang dikerjakan di dalam mengisi kemerdekaan, kan seperti itu. Kalau yang bagi anak sekolah ya belajar dengan rajin, itu yang dikerjakan. Sebagai orang yang bekerja, dia juga bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Apalagi kita di dalam Tuhan, banyak aturan-aturan yang kita harus tahu di dalam menurut firman Tuhan, ya, banyak hal. Sebab itu ketika kita tahu kemerdekaan yang dari Tuhan sudah membebaskan kita, sudah melepaskan kita, nah, apa yang kita kerjakan? Ya, di nama Tuhan. Di situ dikatakan di Galatia tadi 5 ayat 1, sungguh-sungguh merdeka karena Kristus yang memerdekakan, jadi berdiri teguh. Ketika ada kata-kata berdiri teguh, ya jangan kita bisa digoyah, jangan mau digoyahkan dengan apapun. Keadaan saat ini apalagi banyak menggoyahkan iman anak-anak Tuhan. Mungkin kesukarankah, mungkin kelaparankah, mungkin apalah, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Seolah-olah masa depan itu tidak ada. Tetapi kita anak-anak Tuhan berbeda. Ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan katakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, ya. Jadi kita memperhatikan perkataan Tuhan, bukan keadaan situasi saat ini, tapi janji di dalam Tuhan, perhambaan terhadap apa? Kita
artinya tidak bisa berkuasa. Tetapi kalau yang kita hidupi itu hidup di dalam daging, kehidupan roh itu tidak ada. Jadi jauh dari perkataan Tuhan, jauh dari janji-janji Tuhan. Tetapi mari kita anak-anak muda di dalam Tuhan, kita mengerti kemerdekaan sejati bagi orang percaya, ya kita mengerti satu, kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Yang seharusnya kita terhukum karena dosa kita, tetapi oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, telah menyatakan anaknya, ya memberikan anaknya itu untuk mengganti hukuman dosa. Itu satu perkara yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya, dan harganya itu sangat mahal. Kalau kita itu harus tahu, sebab itu kita harus menghargai Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya, karena hidup ini sudah dibebaskan oleh Tuhan. Sebab itu mari kita anak muda yang ada, kita pakai, kita gunakan hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, di nama Tuhan. Kita baca di Galatia 5 ayat yang ke-13. Ya, kalau kita judul perikop di Galatia itu kemerdekaan Kristen, ya. Di sini bagian yang ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, maaf ya, ada paket datang. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jelas ya? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di dalam ayat ini jelas, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kemerdekaan yang kita peroleh secara rohani, secara anak-anak Tuhan hidup di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, tidak untuk kesempatan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Itu yang Tuhan mau. Ya, untuk melayani seorang yang lain akan kasih, kadang-kadang kita mikir namanya melayani. Oh, nanti aku jadi WL mungkin. Oh, nanti aku jadi singer mungkin. Oh, nanti aku harus melayani di gereja. Mungkin begitu. Tidak, bukan itu saja. Itu secara liturgi ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada peraturan yang harus dilakukan untuk ibadah. Tetapi lebih dari itu, di luar kehidupan di dalam bergereja, gereja itu sebetulnya bukan gedungnya ya, anak-anak, kita semua saudara-saudara, bukan gedung itu, tetapi kumpulan orang-orang percaya. Jadi orang percayanya, orang-orangnya yang berkumpul itu tadi yang dinamakan gereja, ya. Jadi bukan gedungnya. Nah, yang dilakukan yaitu melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, sedikit Tante mau ambil satu contoh di dalam Matius, ini tidak ada di layar ya, anak-anak boleh baca, saudara boleh baca di Matius 25, karena Tante seringkali itu menjadi istilahnya apa ya, warning bagi Tante secara pribadi, di Matius pasal 25, ayat 35 sampai yang ke-40. Ya, Matius pasal 25, ayat 35 sampai yang ke-40. Matius pasal 25. Kata salah ya? Maaf, sebentar. Di situ maaf, salah ya? Yang ceritanya itu begini. Tuhan memisahkan ya antara domba dengan kambing. Ketika nanti di dalam kerajaan sorga ada pemisahan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Nah, domba itu dikatakan firman Tuhan, terimalah ya
karena kamu telah melakukan banyak hal untuk aku, dikatakan di situ. Ketika aku lapar, kamu memberi aku minum, ketika aku sakit, kamu merawat aku, ketika aku dalam telanjang, kamu memberi aku pakaian. Nah, itu ayat itu. Itu yang selalu menjadi tante warning di dalam diri tante sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita itu tidak bisa melihat Tuhan secara nyata. Ya, apa yang bisa kita perbuat di dalam mengisi kemerdekaan, istilahnya kemerdekaan yang dari Tuhan yang sudah diberikan masing-masing di dalam hidup kita. Apa? Nah, ini sedikit Tante beri istilahnya contoh ya, contoh di dalam itu. Ketika firman Tuhan katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Nah, kalau sampai selesai ayat itu, loh Tuhan, kapan aku memberi engkau makan? Kapan aku memberi engkau pakaian? Kapan aku mengunjungi Tuhan dalam penjara? Itu kan ceritanya itu begitu. Apa yang kamu lakukan terhadap orang yang paling hina ini, berarti kamu sudah melakukan untuk aku. Itu firman Tuhan katakan. Berarti ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan apa yang kita tahu itu satu kemurahan di dalam firman roh, buah roh itu ada kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya itu bagian itu. Kalau kita mengerti, kita bisa bermurah hati kepada orang Tuhan yang baik, yang benar, seturut firman Tuhan, kita melakukan untuk Tuhan. Nah, kepada kambing yang di sebelah kiri dikatakan, ya, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika itu kamu tidak memberi aku, tidak merawat aku, ketika haus, kamu tidak memberi aku minum, nah kan gitu. Loh Tuhan, kapan? Ya, karena kamu tidak melakukan salah satu kepada orang yang paling hina ini, berarti kamu juga tidak melakukan untuk aku. Itu firman Tuhan katakan. Nah, dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri melalui, jadi setiap firman Tuhan ini kita harus mempercayainya sebagai perkataan dari Tuhan. Ya, jadi anak-anak Tuhan mengerti ini bukan sembarangan, ini bukan istilahnya gampang, Tuhan nggak kelihatan, Tuhan nggak akan melihat aku. Apa yang aku perbuat hari ini Tuhan tidak tahu. Mungkin begitu? Tidak. Tuhan memperhatikan, mata Tuhan ada di segala tempat. Memperhatikan satu persatu diperhatikan. Nah, itu ya, dengan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan tadi di Galatia 5 ayat 13, di situ layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mungkin kita di dalam keluarga, siapa yang kita layani? Kalau engkau anak, orang tuamu, saudaramu, ya. Kalau kita di dalam pekerjaan, itu klienmu, mungkin begitu. Orang yang ada di sekeliling kita, yang kita lihat, ketika kita melakukannya dengan apa yang Tuhan katakan sebagai di dalam firman Tuhan, itu berarti engkau melakukan untuk aku. Ya, seringkali Tante Wiji juga gitu. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, firman Tuhan katakan. Ketika kita tabur baik, ya yang kita terima ya kebaikan. Kalau kita menaburnya marah-marah, sungut-sungut, isinya sehari-harinya cuman itu. Yang kita peroleh ya cuman itu. Ya. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik, sesuai firman Tuhan katakan ya, itu akan kembali kepada diri kita. Artinya menabur tidak harus dengan uang. Loh Tante aku belum bekerja. Loh Tante aku belum menghasilkan sesuatu. Apa yang bisa aku beri? Mungkin begitu. Tidak. Dengan apa yang ada pada dirimu.
kamu melakukan nurut orang tua, kamu akan terima kebaikan dari orang tuamu. Ya, kamu membantu orang tua, kamu juga akan terima dari apa yang kamu lakukan itu. Begitu. Kamu di dalam berteman, membangun hubungan relationship, kamu melakukan sesuatu yang baik kepada temanmu, ya kamu akan terima dengan baik. Tetapi ketika kamu menjadi orang mungkin menjengkelkan, menjadi anak yang istilahnya itu karpe dewe, nah kamu juga akan terima ya apa yang kamu lakukan seperti itu, gitu. Ya, jadi firman Tuhan malam hari ini, renungan malam hari ini mengajar kepada kita, ketika kita sudah memiliki kemerdekaan yang dari Tuhan, kita memiliki kebebasan yang dari Tuhan, biarlah itu kita gunakan dengan sebaiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, satu perkara kita sudah dibebaskan dari dosa dengan harga yang begitu mahal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Harusnya kita itu membawa diri ini, membawa hidup ini sangat berhati-hati. Makanya kenapa dikatakan takut akan Tuhan. Judul takut hormat. Membawa hidup ini benar-benar menyenangkan Tuhan. Tidak sembarangan menggunakan hidup ini. Apalagi waktu-waktu yang ada. Kita tidak buang percuma. Hanya untuk, maaf, mungkin main game dari pagi, siang, sore, malam. Full. Nggak ada berhenti. Ya, apa yang orang tua repot dan sebagainya, enggak ada yang mau bantu. Mungkin begitu? Ya. Tidak. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memiliki kemerdekaan dari Tuhan, kita dibebaskan dari dosa, diampuni dosa kita, kita diberikan fasilitas mungkin orang tua yang baik, orang tua yang mengajarkan hal-hal secara kebenaran, orang tua yang memfasilitasi kamu dengan segala hal yang kamu perlukan, mungkin begitu. Tidak perlu bersusah payah, tetapi kamu mendapatkan itu kemurahan Tuhan. Ya, sebab itu kamu pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, hidupmu ini. Itu yang Tuhan mau. Jadi kemerdekaan yang sejati bagi orang percaya, yaitu menggunakan hidup ini yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan untuk berbuat kepada yang lain. Firman Tuhan katakan tadi, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, itu tadi. Ya, jadi melayani itu tidak harus di dalam gedung gereja, kalau nanti aku besar aku nanti jadi, bukan itu. Justru kamu dituntut di luar gereja, di lingkunganmu, dimanapun kamu berada, bahwa kamu memiliki kemerdekaan yang dari Tuhan dan hendaklah hidupmu kamu gunakan ya untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan kamu tidak lagi diperhamba oleh dosa, kamu harus lepas dari dosa. Anak-anak muda seringkali tidak mengerti istilahnya nyaman dan sebagainya, itu kadang-kadang siasat iblis untuk membawa kamu di dalam dosa. Seringkali itu tidak tahu. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, ya, dan kamu akan dipimpin oleh Tuhan, perjalananmu akan berhasil, engkau akan firman Tuhan katakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, kamu akan memperoleh hasilnya. Ya, firman Tuhan katakan tidak kering daunnya, tidak layu daunnya, tetapi pada musim apapun tetap berbuah. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan pada sore hari ini, biarlah kita mengerti firman Tuhan, biarlah kita meresponi firman Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita bukan untuk kita gunakan semau-maunya kita, tetapi kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh hidup
ini, itu yang harus kita tahu. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, mungkin putus-putus karena sinyalnya yang sudah Tante sampaikan tadi ya. Tapi biarlah tidak mengurangi di dalam kita beribadah kepada Tuhan, makin bersungguh-sungguh kepada Tuhan, makin setia. Ya, jangan hanya melihat kondisi saat ini saja, kondisi yang begitu membuat orang tidak nyaman, tidak enak. Ya, kalau saya lihat anak-anak sekolah di rumah sudah hampir 2 tahun ada tas sekolah. Baru kali ini sekolah di rumah 2 tahun. Tidak, ya, tidak enak. Tetapi itu yang harus kita lewati. Ya, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, dia harus lewat padang gurun. Nah, sungut-sungut, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memelihara, Tuhan masih memberkati, Tuhan masih menyatakan kebaikannya di dalam kita. Ya, seperti bangsa Israel mau ngambil mana itu, gitu. Jadi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan, kita harus diisi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan Tuhan, sesuatu yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, itu baru hidup yang berguna. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya, oh senang aku bebas, oh senang aku sekarang sudah tidak terbelenggu lagi. Begitu tidak itu saja, tetapi kita gunakan kehidupan yang sudah diberikan kebebasan ini, untuk memuliakan nama Tuhan dengan apa? Itu tadi melayani seorang atasan kita, teman-teman sekerja kita, kalau kita di dalam sekolah, guru kita, teman-teman kita, nah seperti itu. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua, bahwa Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Ya, kondisi apapun saat ini tidak membuat kita berkecil hati, tetapi kita harus semakin maju, semakin menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Seperti itu. Di nama Tuhan, jadi jangan gunakan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan untuk semau-maunya diri kita, tetapi kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ya. 1 Petrus pasal yang kedua 16 dan 17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1. Hormatilah semua orang, ya. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jelas ayat ini? Ya, menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan. Tidak, bukan itu kemerdekaan yang kita terima. Tetapi hidup sebagai hamba Allah dengan cara bagaimana? Hormati semua orang, kasihi saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, penghormatan kepada raja di situ raja kecil. Artinya pemimpin-pemimpin kita. Ya, seringkali kalau orang yang di luar Tuhan dengan pemimpinnya tidak menaruh hormat sama sekali, tetapi kita tidak. Di dalam Tuhan kita diajarkan takut akan Allah dan hormatilah raja. Artinya apa? Para pemimpin kita. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia, kita berdoa untuk negara kita berdoa untuk para pemimpin kita, supaya keadaan ini firman kita dijauhkan dari segala perkara, kita diberi kekuatan Tuhan, kita diberi kasih sayang Tuhan senantiasa. Itu yang harus kita kerjakan. Bukan menghujat, bukan menjadi kita benci. Oh, gara-gara ini jadi seperti ini, gara-gara ini. Bukan.
Bukan. Segala sesuatu terjadi diizinkan Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, sekalipun kita masih muda, tetapi kita mengerti firman Tuhan dan mau melakukannya. Karena berkat itu akan kembali kepada kita yang melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tante kembalikan kepada Kak Fendi. Boleh berdoa dulu, Tante? Ya, kita tutup di dalam doa. Kita bersehati, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini melalui ibadah online kaum muda. Tuhan kembali mengingatkan kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Biarlah kami menggunakan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak menggunakan hidup ini untuk hal-hal yang berdosa. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan, kami hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan beri ini untuk menghormati orang-orang di sekeliling kami, khususnya para, haleluya, pemimpin bangsa kami Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, kami juga mau mengasihi mereka semua. Kami juga boleh berbuat segala sesuatu yang terbaik untuk mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau baik. Di dalam kondisi saat ini, Engkau tetap mengajarkan kami kebenaran-kebenaran yang harus kami tempuh, supaya kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan, meteraikan firman Tuhan di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Mungkin secara manusia kami tidak mengerti, tetapi Roh Kudus sendiri akan mengajar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk terus belajar akan perkataan Tuhan, dan membangun kehidupan kami dari sehari ke sehari, untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Karena perkataan Tuhan adalah perkataan ya dan amin. Dan perkataan Tuhan adalah perkataan yang hidup. Sebab itu Bapa, kami percaya setiap firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi Tuhan akan menambah-nambahkan di dalam kehidupan kami, hidup takut akan Tuhan, dan hidup melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami percaya hidup kami di dalam tangan-Mu, kami terpelihara di dalam Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih